Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar sedikit tentang limit. Nah, limit mendeskripsikan suatu fungsi di sekitar suatu titik, bukan pada titik itu. Nah, untuk penjelasannya nanti kita lihat di bawah ya. Nah, limit ditinjau dari kiri dan kanan grafik f fungsi x versus x gitu biasanya. Oke, kita lihat dulu secara notasi ya. Penulisan limit. Nah, di sini itu ada lim, ini menunjukkan bahwa itu ada fungsi limit gitu. Terus ada X tanda panah N, berarti ini menunjukkan bahwa kita mau cari limit di sekitar N. Lalu di sini ada fungsi kita, ini bisa fungsi apapun. Bisa trigonometri, polinomial, dan segala macam. Oke, kita anggap ada suatu fungsi, f fungsi X sama dengan X plus 2. Aku udah gambar sini yang warna hijau ya. Oke, kita mau ambil limit di X sama dengan 3. Nah, kita bisa lihat sumbu X-nya ini. Kita lihat dari 2 dulu, kita gerak lama-lama ke 3. Nah, kita lihat bahwa itu limitnya di 5 ya. Sorry. Kita lihat bahwa ini mendekati 5. Sementara kalau dari kanan, kita lihat gitu ya, dari 4 kita gerak ke 3, itu mendekati 5 juga. Berarti kita dapat bahwa limitnya adalah di 5. Oke. Kalau pakai tabel, kita juga bisa lihat gitu ya. Kita masukin 2,9, 2,99 sampai menuju 3. Nah, kita lihat bahwa angka-angka di sini akan menuju 5. Dan kita lihat juga ini 3,1 sampai 3,01 dan 3,0 pada ujungnya. Dan ini akan mendekati 5 juga. Berarti kita dapat bahwa karena dari kiri sama kanan sama, berarti kita bisa bilang limitnya terdefinisi di 5. Oke, sekarang mungkin kalian berpikir gitu ya, apa bedanya kalau kita langsung masukkan aja X sama dengan 3? Kan kita lihat kalau kita masukin ya udah langsung dapat aja ya, 5. Oke, well, kita coba lihat contoh lain ya. Nah, kita punya fungsi f fungsi X, cuma dia ada 2 fungsi di dalamnya. Jadi dia tuh berbentuk X plus 1, dari 0 sampai 3, dan X plus 2 untuk setelahnya. Oke, coba kita cari lagi di X sama dengan 3, limitnya berapa. Kita lihat ya, dari kiri, kita gerak ke kanan, nah ini mendekati 4. Tapi kalau dari kanan, kita gerak ke kiri, itu mendekati 5. Nah, berarti limit tidak terdefinisi ya, karena satunya ke 4 dan satunya ke 5. Walaupun nilainya itu di X plus 1 yaitu ya 4 ya sebenarnya. Tapi karena ada 1 ke 4 dan 1 ke 5, kita bisa bilang limitnya tidak terdefinisi. Walaupun titiknya ada gitu. Titiknya ada di 4 gitu. Nah, sama halnya dengan tabel. Kalau kita mendekati 3 X-nya, nah dia bakal menuju 4. Kalau kita mendekati 3 tapi dari sisi sebelah kanan, nah itu menuju 5. Berarti tidak terdefinisi. Oke, berarti kesimpulannya apa? Limit hanya terdefinisi pada fungsi yang kontinu. Nah, fungsi yang kontinu itu seperti apa? Bisa jadi seperti polinomial dan trigonometri. Jadi contohnya fungsi yang seperti kayak kalau kita gambar itu kita bisa tarik satu garis saja. Nggak ada putus-putus, nggak ada lompat-lompatan kayak gitu. Ini kan ada lompat gitu. Ini sama ini ada lompatan di tengah gitu. Kalau ini ada lompatan. Nah, kalau kita evaluasi limitnya di sini itu tidak masalah karena di sini masih kontinu. Tapi karena kita ambil di sini, nah itu ada lompatan jadi nggak boleh. Oke, dan pada kebanyakan fungsi kita bisa langsung masukin aja. Jadi sekitar N itu sama aja di N kayak gitu. Contoh, kita punya fungsi X kuadrat plus 3. Nah, untuk limit X menuju 4, kita bisa masukin aja 4 kuadrat plus 3, yaitu 19. Atau kita lihat contoh lain, gimana kalau cos X? Nah, X-nya mendekati 90 derajat, yaudah kita masukin aja jadi 0. Cos 90 sama dengan 0.
Oke, namun untuk beberapa kasus itu tidak bisa. Contohnya, coba kita lihat ini ya, limit dari fungsi ini. Kalau kita masukin X sama dengan 1, nanti kita dapat 1 dikurang 1, yang bawah juga 1 kurang 1, jadi 0/0. Nah, kalian tahu bahwa 0/0 itu tidak boleh, karena kayak itu hasilnya bisa berapapun. Oke, kita ada cara yang benar, kita bisa simplifikasi. Jadi kalau kita lihat bentuknya, kita bisa pecah jadi X plus 1 dikurang X min 1 dibagi X min 1. Nah, kelihatan di sini kita bisa coret ya. Berarti tinggal kita ambil limit dari X plus 1. Ya kalau kayak gini kan sama kayak tadi, kita boleh langsung masukin, karena hasilnya tidak 0/0. Jadi jawabannya adalah 2. Oke, gimana kalau yang ini? X kuadrat plus 4X minus 12 dibagi dengan X kuadrat minus X min 2. Oke, kita cari dulu masalahnya apa. Kalau X menuju 2, ini nanti jadi 4 minus 2 minus 2. Oke, bawahnya jadi 0. Atasnya jadi 4 plus 8 minus 12. Nah, ini jadi 0 juga. Jadi nanti dapat 0/0. Tidak boleh ya. Berarti kita coba dulu simplifikasi. Apakah bisa atau enggak? Oke. Aku mulai dari yang bawah dulu ya. Jadi kalau yang bawah kita bisa pecah jadi X min 2 sama X plus 1. Oke. Yang atas itu kita bisa pecah juga. Jadi X min 2. Nah, sama satu lagi faktornya X plus 6. Oke, kalau seperti ini kelihatan ya masalahnya di mana ya. Kenapa kita dapat 0/0? Karena ada X min 2 sama X min 2 gitu. Nah, kita bisa coret aja di sini. Kenapa kita boleh coret walaupun kayak kita bilang oh itu 0/0? Nah, itu boleh karena bentuknya masih X kurang sekian gitu. Dan kita anggap itu bilangan yang bukan 0 aja gitu. Karena semua bilangan yang lain kan bisa dicoret kan ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Kalau di limit masih boleh. Karena limit, bukan di 0 gitu. Oke. Kalau seperti itu, berarti kita tinggal masukin aja 2/6, 2 plus 1. Nanti hasilnya 8 dibagi 3. Oke. Oke ya. Nah, coba kita lihat contoh yang terakhir. Gimana kalau kita sekarang punya sin X dibagi X? Dan kita masukin X-nya menuju 0. Oke, kalau kita masukin, sin 0 jadi 0. X-nya juga jadi 0. Jadi 0/0 ya. Nah, bentuk simplifikasinya gimana gitu? Bentuknya aneh gitu ya. Dan kalau sin X ini kalau kita aproksimasi juga bentuknya nanti jadi X ditambah sekian ada banyak faktor yang sampai infinity gitu. Nah, gimana caranya? Kita harus pakai metode L'Hopital. Nah, cuma metode L'Hopital ini harus belajar turunan dulu. Jadi setelah video ini kalian bisa ke bagian turunan dulu, nanti baru balik lagi ke metode L'Hopital. Jadi ide dari L'Hopital tuh gampang, seperti ini aja. Jadi kalau kalian ketemu yang 0/0 atau infinite dibagi infinite, nah kalian bisa turunkan aja yang atas sama yang bawah. Nah ini kalian bisa, kalau belum dapat juga bisa diturunkan sekali lagi dan segala macam. Oke, untuk video ini kurang lebih sampai segitu aja. Terima kasih.